Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawati Puspitasari dengan NIM 4211116 dari kelas 444C01 ingin mempresentasikan hasil analisis gaya komunikasi Bapak Ridwan Kamil. Gaya komunikasi. Gaya komunikasi adalah alat perilaku pribadi dan terspesialisasi yang digunakan dalam suatu situasi dan kondisi tertentu. Gaya komunikasi juga keseimbangan perilaku formal dan informal dalam hubungan berkomunikasi. Gaya komunikasi formal biasanya lebih menggunakan bahasa yang lebih terstruktur dalam melakukan humor, sedangkan gaya komunikasi informal lebih kepada sebaliknya, yakni menggunakan struktur bahasa sehari-hari dan membuat lelucon serta emosi lebih bebas diungkapkan. Menurut Tubbs dan Mons dalam Ruliana 2014, ada 6 gaya komunikasi dalam organisasi, yaitu yang pertama ada gaya komunikasi mengendalikan atau the controlling style. Gaya komunikasi ini bersifat mengendalikan dan ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Yang kedua ada gaya komunikasi dua arah atau the equalitarian style. Aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan dan ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah atau two-way traffic on communication. Yang ketiga ada gaya komunikasi terstruktur atau the structure style. Gaya komunikasi ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan gunanya menetapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas, dan pekerjaan serta struktur organisasi. Yang keempat ada gaya komunikasi dinamis atau the dynamic style. Gaya komunikasi ini memiliki kecenderungan agresif karena pengiriman pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaan berorientasi pada tindakan atau action oriented. Yang kelima ada gaya komunikasi melepaskan atau the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memberikan perintah dan mengontrol orang lain. Dan yang terakhir ada gaya komunikasi menarik diri atau the withdrawal style. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemah tindakan komunikasi. Artinya, tidak ada keinginan berkomunikasi dari orang-orang yang memakai gaya ini dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gaya komunikasi salah satu tokoh transformatif di Indonesia, yaitu Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD. Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil atau biasa dikenal dengan sapaan Kang Emil adalah seorang arsitek dan politisi Indonesia. Saat ini dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak 2018. Ia terpilih bersama UU Ruzanul Ulum pada pemilihan Gubernur Jawa Barat. Dari hasil penelitian yang saya lihat di salah satu YouTube Tempo.com, dengan menganalisis video tersebut, saya melihat Bapak Ridwan Kamil ini memiliki dua gaya komunikasi, yaitu gaya komunikasi dua arah dan gaya komunikasi melepaskan. Yang pertama ada gaya komunikasi dua arah atau biasa disebut the equalitarian style. Komunikasi kepemimpinan jenis ini melakukan penyebaran informasi atau ide dengan arus dua arah, baik dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Komunikasi kepemimpinan jenis ini dilakukan secara terbuka yang berarti setiap anggota organisasi atau perusahaan berhak mengemukakan pendapat. Bapak Ridwan Kamil merupakan salah satu pemimpin yang terbilang begitu demokratis, di mana dalam kepemimpinan ia memberikan wewenang yang luas kepada bawahannya untuk dapat memberikan masukan serta mempertimbangkan masukan tersebut sebagai aset yang berharga bagi kemajuan Provinsi Jawa Barat, sehingga membuat setiap bawahannya merasa dihargai di bawah kepemimpinan Bapak Ridwan Kamil.
Dan yang kedua ada gaya komunikasi melepaskan atau the religiousing style. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin seakan terlihat memiliki sifat bersedia dalam menerima saran atau ide dari orang lain. Karena beliau adalah seorang yang demokratis, revolusioner, berkarismatik, dan adiktif. Sebagaimana orang nomor satu di Jawa Barat, Ridwan Kamil, membuktikan bahwa dirinya mampu mengatasi permasalahan kepemimpinan yang ada pada sektor publik dengan gaya pemimpin yang sangat cemerlang. Baik, sekian hasil analisis gaya komunikasi Bapak Ridwan Kamil dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.